Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amma ba'du fama balu aqwamin. Apa jana? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba'du, adapun sesudah itu, fama balu aqwamin, maka apa gerangan kaum yashtarithuna, mensyaratkan mereka syurutan akan beberapa syarat, laisat, yang tiadalah syarat itu fi kitabillahi, ada pada kitab Allah. Banyak keweh ini kaum itu bisa sebagai bangsa maulah undang-undang nang kadada diajarkan oleh Allah dan Rasul. Maka min syartin, tidak ada dari syarat, laisa fi kitabillah, nang tidak ada pada kitab Allah, nang tidak ada pada syariat Allah, nang tidak ada pada hukum Allah, fa huwa batilun, maka itu batil. Batil itu salah artinya. Kebenaran kita ini artinya bagaimana di negara yang memang bukan syariat Islam, ada kawai kita walaupun bertentangan lawan hati nurani. Wa in kana mi'ata syartin, sekalipun itu syarat 100 syarat kada diasi dari segi agama. Itu ada kada berdosa tuh walaupun kita melanggar syarat itu. Qada'ullahi ahaqqu, keputusan Allah lebih benar. Wa syaratullahi awthaqu, dan syarat Allah lebih kuat, lebih kokoh. Lebih kokoh. Wa innamal wala'u, hanya saja wala, liman a'taqa, bagi orang yang memerdekakan. Wala itu hubungan dari ikatan, hubungan yang timbul dari memerdekakan budak. Kalau hubungan dari keturunan itu nasab ngarannya, nasab. Kalau hubungan dari perkawinan itu sihir ngarannya, sihrun. Jadi minantu, jadi mintuha. Kalau hubungan dari sebab memerdekakan itu wala. Misalnya ikam asal budakku, ku merdekakan, maka aku tuh ada hubungan nikam, disebut hubungan wala ngarannya. Seandainya ikam mati, kada ada yang mewaris, aku bisa mewaris harta ikam nito. Misalnya ikam baru merdekakan sugih, meninggal, kada ada yang mewarisi, maka aku nang memerdekakan ikam tuh ada berhak mewaris dengan wala itu tadi. Wah, ini budak kada ada lagi. Ada syarat apa-apa tuh. Ini bila memerdekakan budak, ada hubungan keluarga sudah dengan disebut wala tadi. Amma ba'du, fama balul amili nasta'miluhu fayatina fayaqulu hadza min amalikum wa hadza uhdiya ilayya.
Amma ba'du, adapun sesudah itu ya Nabi, fama balul amili, maka apa gerangan amil, seorang pejabat, nasta'miluhu, nang kami angkat pejabat itu, fayatina, maka datang dia akan kami, fayaqulu, maka dia berkata, hadza min amalikum, ini dari pekerjaan kalian, wa hadza uhdiya ilayya, dan ini dihadiahkan kepadaku. Apa aja Nabi mbah ku angkat jadi pejabat, nama maambili zakat sedekah kaum muslimin, datang nih jatah nang sagan negara, nah nang ini orang mah hadiah lawan dia aku. Banyak kalau pejabat nang kayak itu tuh, seorang bergaji aja sudah bergaji sekian karena jabatan tadi. Nah ini jatah ko nang ini orang berhadiah lawan dia kok. Nah orang nang berhadiah itu pejabat-pejabat itu ada boleh menerima hadiah amun ada kasus. Kenapa? Karena itu bisa hukumnya suguk. Apalagi nang hakim, qadhi datangin orang sekira urusan lancar nih. Nah aku berhadiah jalur nikam nang ini. Amun seandainya kadeda tujuan lain, mungkin orang berhadiah. Datang orang membawa duit. Nah, berhadiah lawan pian nah. Tolonglah urusiakan ini. Nah, itu suguk nih to. Afala qa'ada fi baitihi, apa tidakkah dia duduk di rumah abahnya, wa ummih, di rumah mamanya. Fanuzira, maka dipandang, hal yuhda lahu amla, apakah dihadiahkan baginya atau kada. Namun duduk aja Nabi, kada diangkat jadi pejabat. Aku na orang mahadiah, aku na orang mahadiah. Berarti kan orang mahadiah itu ada tujuan lain. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi diri Muhammad di kekuasaannya, demi zat yang diri Muhammad di kekuasaannya. Ya Allah, la yaghullu ahadukum minna syai'a, tidak menipu, tidak mengorupsi seseorang kalian daripada hadiah sesuatu, illa melainkan jaa bihi yaumal qiyamah, datang dia dengan sesuatu itu pada hari kiamat, yahmiluhu ala unuqih, dia pikul sesuatu itu atas lehernya. In kana ba'iran jaa bihi lahu rughaun, jika adalah sesuatu yang dikorupsinya itu ba'ir, unta, datanglah dia dan unta, inya nang memikul untanya, lahu bagi unta itu rughaun, suara. Rugha itu suara unta. Bila nang dikorupsinya unta, inya kena hari kiamat kena membawa unta itu. Sambil bersuara untanya. Wa in kanat baqaratan, jika sesuatu itu sapi nang dikorupsinya, jaa biha lahu khuwar, datang dengan itu sapi, datanglah dia biha dengan sapi itu. Hari kiamat dinyenangkan mengangkut sapi itu, memikul sapi di atas lehernya. Lahu bagi sapi itu khuwarun, suara. Khuwar itu suara sapi. Wa in kanat syatan, jika adalah sesuatu yang dikorupsinya itu syatan, kambing. Namun kambing bang, ya jua jaa, datanglah dia biha dan kambing itu, tay'aru, bersuara. Tay'aru, bersuara. Apakah mengorupsi motor? Karena motor itu karena diangkutnya. Mengorupsi, nah apakah? Nah lalu aja Nabi, faqad ballaghtu, maka sungguh aku sampaikan. Kalau faqad ballaghtu, maka sungguh aku sampaikan. Sudah aku sampaikan ya Nabi. Sudah aku sampaikan. Amma ba'du,
ala ayyuhan nasu, ala perhatian, ayyuhan nasu wahai manusia, fa innama ana basyarun, hanya saja aku ini manusia aja Nabi. Rasulullah manusia, dari jenis manusia, tapi manusia bukan manusia. Yushiku hampir-hampir ayyatiya rasulu rabbi, bahwa datang utusan Tuhanku, fa ujibu maka aku perkenankan. Datangnya utusan Tuhan mengambil nyawaku, ku hakuni je Nabi, wafat aku. Kamu Nabi kedemah hakuni kada juga. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, aku meninggalkan pada kalian dua perkara. Tsaqalain itu dua perkara yang berat. Jadi berat Pak menjaganya. Mun kada ada taufik hidayah. Awaluhuma pertama kitabullahi, kitab Allah, fihi pada kitab Allah, al-huda petunjuk, wan nur cahaya. Manistamsaka bihi, siapa berpegang dengan kitab Allah, wa akhadha bihi, dan dia mengambil dengan kitab Allah, baingkot dengan kitab Allah, kana alal huda, adalah di atas petunjuk. Waman akhta'ahu, siapa menyalahkan akan kitab Allah, adahkun baingkot dengan kitab Allah, dalla, sesat dia. Fakhudhu bi kitabillahi ta'ala, maka berpeganglah kalian dengan kitab Allah, wastamsiku, dan beingkutlah kalian dengan kitab Allah. Nah, itu pertama Quran. Yang kedua wa ahlu baiti, ahlu baitku, keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian akan Allah pada ahli baitku. Udzakirukum, aku ingatkan kalian akan Allah fi ahli baiti, pada keluargaku. Lah takwalah kalian non Allah. Ikam bila memusuhi ahli baitku, Allah nang murka. Bila memusuhi ahli baitku, Allah nang marah. Bila memusuhi ahli baitku, Allah nang akan bertindak. Itu sudah Nabi peringatkan nih. Ini keluarga Nabi di penjara. Sudah pada Nabi sudah mengatakan Allah, takutani Allah. Bila kita macam-macam dan keluarga Nabi, Allah nang bertindak. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian akan Allah fi ahli baiti, pada keluargaku. Mun sudah keluarga Nabi kada dihormati, kada dicintai, bahkan dimusuhi, tunggu kehancuran aja lagi, tunggu kehancuran. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma wasi'a. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafsin. La ilaha illallah fi kulli lamhatin. La ilaha illallah fi kulli lamhatin. Kasyifatus sajana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah
wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Baca di atasnya dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Rabbi itu bisa juga maknanya yang memiliki sekalian alam. Bisa arti Rabb itu. Jadi segala puji lillah, bagi Allah Rabbil Alamin, yang memiliki seluruh alam. Jadi seluruh alam ini ampun Allah. Seluruh alam ini milik Allah. Kita bang cuma dititipi, cuma diinjami oleh Allah. Kadada ampun kitanya bertahan. Pun kita kadada, jangankan harta, bahkan diri kita seorang aja diinjami orang. Roh kita diinjami orang. Nafas kita diinjami orang. Penglihatan kita, pendengaran kita diinjami orang. Bahkan hidup kita diinjami orang. Nangaran diinjami orang, apabila haji orang nak ambil orang. Kesehatan kita diinjami orang, apabila orang nak ambil orang, garing kita. Jangan hendak merasa memiliki, karena jatuhnya kita sombong. Jadi sombong kita. Wabihi nasta'inu, wabihi dan dengan Allah, nasta'inu meminta pertolongan kita. Nasta'inu meminta pertolongan kita. Nah, di sini saya kira kita jangan ujub dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita gawi. Kayak musannif ini Nasidin mengarang kitab, Sidin kada merasa punya kebisaan apa-apa. Sidin kau mengarang kitab ini karena semata-mata pertolongan Allah Ta'ala. Semata-mata pertolongan Allah. Wabihi dan dengan Allah nasta'in meminta pertolongan kita. Atas apa? Ala umurid dunya wad din, atas perkara dunia wad dini dan perkara agama. Atas perkara dunia dan perkara agama semuaan. Kita ini hanya bisa menggawi semuaan perkara-perkara itu bila ditulungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama, bersalawat oleh Allah. Wa sallama dan sallama artinya mengucap salam oleh Allah. Ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Nabi Muhammad, khatamin nabiyyin, boleh khatam, boleh khatim membaca. Khatamin nabiyyin, boleh khatimin nabiyyin. Jadi membacanya boleh dua. Bersalawat dan mengucap salam Allah ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Nabi Muhammad, khatimin nabiyyin, penutup
sekalian nabi, penutup seluruh nabi. Wa alihi, dan atas keluarga, wa sahbihi, dan sahabat nabi, ajma'in, seluruhnya, beretaannya. Jadi artinya apa? Bersalawat itu bukan hanya kepada baginda Nabi disuruh, tapi juga kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi beretaan. Ajma'in, seluruhnya, beretaannya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam la tahawula, tiada ada tahawul, berpaling. Tidak ada kemampuan tahawul, berpaling. An maksiyatillahi, daripada maksiat kepada Allah, illa billah, kecuali dengan Allah. Jadi artinya la haula itu tidak ada daya, tidak ada kemampuan dari menghindari maksiat kecuali dengan Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan ala ta'atillahi, atas mentaati Allah, illa bi'aunillahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, jadi kan dah sudah artinya wala haula, tidak ada daya. Artinya tidak ada daya, tidak ada kemampuan untuk berpaling dari maksiat. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Itu tafsirnya tak. Jadi la haula wala quwata illa billah itu dalam maknanya tidak ada haul itu artinya daya, tidak ada daya kemampuan untuk menjauhi maksiat, berpaling dari maksiat. Jadi la tahawula, tidak ada kemampuan untuk berpaling an maksiatillah, daripada maksiat Allah, illa billah, kecuali dengan Allah Ta'ala juga. Wala quwwata ala ta'atillah, dan tidak ada kekuatan atas mentaati Allah, illa bi'aunillahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Hakadha, seperti inilah, warada tafsiruhu, mendatang tafsirnya, tafsir la haula wala quwata, anhu, daripada Nabi alaihi salam. Nabi an Jibrila, daripada malaikat Jibril. Afadahu syekhuna, memberi faedah akan itu tafsir syekhuna, guru kami, ujar pengarang Yusufu As-Sambalawaini, Syekh Yusuf As-Sambalawaini, Sambalawaini. Wal aliyyu, bermula al-ali, apa artinya? Illa billahil aliyyil azim. Ali itu apa artinya? Al-murtafi'ur rutbatu, yang tinggi martabat, al-munazzahu, yang disucikan, amma siwahu, dari sesuatu selainnya. Wal azimu, azim itu artinya dzul azamah, yang mempunyai keagungan, wal kibriyai, dan mempunyai kebesaran. Qala Hussawi, wa innama atal musannifu, wa innama, dan hanya saja, atal musannifu, mendatangkan musannif, bil hauqalati, dengan hauqalah. Hauqalah itu ialah haula wala quwata illa billahil aliyyil azim tadi. Itu apa?
li ajli tabarri, supaya berlepas, minhuma dari keduanya haul dan quwah. Sakira sidin kada merasa punya daya, sakira sidin kada merasa punya kekuatan. Tabarri itu berlepas, minhuma dari keduanya haul dan quwah. Aku kada ada daya untuk menghindari maksiat. Aku kada ada kekuatan untuk melakukan taat kecuali dengan Allah. Fahadhihi alamatul ikhlasi, maka ini alamatul ikhlas, tandanya ikhlas, minhu dari musannif. Sidin kada merasa kawa mengarang kitab ini dengan kepintaran sidin, dengan kecerdasan sidin, dengan kealiman sidin, kada. Kama qalahu ba'duhum, sebagaimana mengata oleh sebagian ulama, apa aja? Sahih amalaka, sahkan oleh kamu amalaka, akan amal kamu, bil ikhlasi, dengan ikhlas. Sekira amal kita sah, sekira amal kita bujur, berikhlaslah, ikhlaslah dalam beramal. Sahih, benarkan oleh kamu amalaka, akan amal kamu, akan perbuatan kamu, bil ikhlasi, dengan ikhlas. Wasahih, dan benarkan oleh kamu ikhlasaka, akan ikhlas kamu, bitabarri, dengan berlepas, minal hauli, daripada daya, wal quwwati, dan kekuatan. Wa aidan, dan pula hiya bermula hauqalah, kalimat la haula wala quwwata illa billah, ghirasul jannati, tanaman surga. Kama fi haditsil mi'raji, sebagaimana pada hadis tentang Isra Mi'raj. Napa bunyi hadisnya? Lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala melihat oleh Rasulullah Sayyidana Ibrahim, akan Sayyidana Ibrahim alaihissalam. Sayyidana Ibrahim jalisan, duduk, inda babil jannati, di sisi pintu surga, ala kursiyin, atas kursi, min zubarjadin akhdara, daripada zamrud hijau. Qala, berkata Nabi Ibrahim, li sayyidina Rasulillah, bagi pemimpin kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Ibrahim, mur, perintahkan olehmu wahai Muhammad, ummataka, akan umat engkau, fal tukthir, hendaklah memperbanyak umat engkau, min ghirasil jannati, daripada tanaman surga. Fa inna ardaha, maka bahwasanya tanah surga, tayyibatun, sangat baik, wasi'atun, dan luas pula. Faqala, maka berkata baginda Nabi, wa ma ghirasul jannati, apa gerangan tanaman surga? Faqala, maka berkata Ibrahim, lahu, bagi baginda Nabi, tanaman surga itu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena itu baik diamalkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-Qalyubi, berkata Imam Qalyubi, fi syarhil mi'raji, dalam kitab syarah mi'raj, faidatun, ini satu faidah. Ruwiya, diriwayatkan,
An Ibni Abbasin, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya Abdullah bin Abbas, annahu bahwasanya Abdullah bin Abbas, qala berkata dia Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda baginda Nabi, man masya ila gharimihi bihaqqihi yuaddihi ilaihi sallat alaihi dawabbul ardi wa nunul bihari. Man masya, barang siapa berjalan, ila gharimihi, kepada orang yang mahutanginya. Barang siapa berjalan ila gharimihi, kepada orang yang mahutanginya, bihaqqihi, dengan hutangnya, yuaddihi, yang ia bayar tunai, akan itu hutang, yuaddi, yang dia bayar, hi, akan itu hutang, ilaihi, kepada si gharim. Gharim itu nang mahutangi. Siapa berjalan menuju orang nang mahutangi sambil membawa duit segan bayar hutang, kada nang menambah hutang dah. Sallat alaihi, mendoakan, alaihi, atas itu orang, atas itu siman masya, salat, mendoakan, alaihi, atas itu orang yang berjalan kepada orang yang mahutanginya itu. Siapa yang mendoakan? Dawabbul ardi, binatang-binatang di bumi, wa nunul bihari, dan ikan-ikan di laut. Nunul bihar maksudnya hitanuha, ikan-ikannya di laut. Nah, jadi luar biasa tuh orang yang bayar hutang dah. Berjalan menunti orang yang menghutangi, dibayarinya, nah, dapat doa dari binatang-binatang yang ada di bumi dan iwak-iwak yang ada di laut. Bukan hanya itu pulang, wa ghurisa, ditanamakan, lahu, bagi si orang nang bayar hutang tadi, bikulli khatwatin, dalam setiap langkah, ditanamakan, syajaratun, pohon, fil jannati, di surga. Ditanamakan satu pohon di surga. Wa ghufira lahu dzambun, dan diampuni baginya dosa. Nyamannya diampuni dosa. Setiap satu langkah dapat tanaman di surga. Setiap satu langkah diampuni dosa-dosanya. Wa ma min gharimin, tidak ada dari orang yang mahutangi, yalwi gharimahu, yang memberi tempo akan orang yang berhutangnya. Yalwi itu arti yumathiluhu wa yusawwifu bihi, artinya memberi tempo. Yumathilu wa yusawwifu bihi, artinya memberi tempo. Memberi tempo, asalnya yusawwifu itu menunda. Kada kau bayar, tundanya. Pada perjanjian sebulan aja mau tangi, kada kau bayar, tundanya. Wa huwa qadirun alaih. Salah. Oh, salah kok. Salah artinya salah aku. Wa ma min gharimin, tidak ada dari orang yang berhutang. Tidak ada dari orang yang berhutang. Salah. Ini anu bang nih.
kalimat ni gharim tu bisa maknanya nang berhutang, bisa maknanya nang menghutangi. Lalu kadang-kadang arti itu bisa tanpa huruf. Wa ma min gharimin, tidak ada dari orang nang berhutang, yalwi gharimahu, mucil akan orang nang menghutangi. Mucil tu yumathiluhu wa yusawifu bihi, manunda-nunda. Yumathiluhu wa yusawifu bihi, manunda-nunda. Manunda-nunda dengan orang yang menghutangi. Pada manunda-nunda. Wa huwa qadirun, walhal dia qadirun, mampu. Padahalnya mampu bayar, tapi nya kada hendak bayar. Sampai orang yang mau hutang itu sumpan menagih. Ada nang ketika ditagih membawakan ke parang, anak menimpas. Tidak ada dari orang yang berhutang mucil akan orang yang menghutanginya, menunda-nunda lawan orang yang menghutangi, ada hendak bayar. Wa huwa qadirun, padahal dia mampu bayar. Illa, melainkan kataballahu alaih, mencatat Allah alaihi, atas si orang yang berhutang, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, ithman, dosa. Dosa tarus tuh. Dosa tarus. Orang nang berhutang, padahal kau bayar sampai timpo, nya kada hendak bayar, sampai ditagih orang, sarik. Nah, akhirnya orang nang mau hutang itu supan dan hendak lagi menagih. Nah, itu dosa tarus tuh, dosa tarus itu. Ini kaitan hadis nang ini artinya tentang tanaman surga nih tuh. Nah, jadi bukan hanya kalimat la haula wala quwata illa billah, tanaman surga tadi, tapi juga ketika kita hendak bayar hutang, setiap langkah kaki itu satu langkah dapat tanaman surga, satu langkah dapat tanaman surga. Nah, kembali kepada kalimat la haula wala quwata illa billah. Wa min khawasiha, setengah khasiat hauqalah, setengah khasiat kalimat la haula wala quwata illa billah, ma fi fawaidis syaraji, sesuatu yang ada pada kitab fawaidis syaraji. Qala Ibnu Abid Dunya, berkata Imam Ibnu Abid Dunya, bisanadihi, dengan sanad sidin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, man qala kulla yaumin, barang siapa mengata setiap hari, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, mi'ata marratin, 100 kali. Siapa mengata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, lam yusibhu faqrun abada, tidak menimpa akan dia fakrun, oleh kefakiran, abada, selamanya. Intaha. Jadi bila ikam hendak sugih, kada mau fakir salawasan, baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali saban hari. Wa warada fil khabari aidan, mendatang pada kabar pula, idza nazala bil insani muhimmun, apabila turun dengan seseorang manusia, muhimmun, perkara yang menyedihkan. Apakah ada kita tertimpa perkara yang menyusahkan, yang menyedihkan? Watala, dan dia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim salasa mi'ati marratin, 300 kali. Bacaan itu 300 kali bila kita ada perkara yang menyedihkan hati, yang memusangakan hati.
bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali. Farrajallahu anhu, melapangkan Allah daripada dia. Allah lapangakan. Jadi bukan curhat di Facebook, di status, tapi bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali. Ai maksudnya napa? Aqalluha, paling sedikitnya hauqalah tu dzalik, itu 300 kali dibaca bila nang perkara pentingnya itu. Aqalluha, paling sedikitnya hauqalah, dzalik itu nang 300 kali. Bila ikam tertimpa masalah baca itu 300 kali, nah apa aja. Tapi bila lebihi kada apa-apa. Cuma paling sedikit baca la haula wala quwata illa billahil azim 300 kali. Itu. Paling sedikit bila ikam ada perkara nang menyusahkan. Zakarahu Syekhuna Yusufu fi hasyatihi 'alal Mi'raj. Tambihun ayadza tambihun qala al-ulama radhiyallahu anhum, ilam ketahui oleh kamu annahu bahwasanya la yuthabu dzakirun, tidak diberi pahala dzakirun, orang yang berzikir, ala dzikrihi, atas zikirnya, illa kecuali idza arafa maknahu, kecuali apabila dia mengenal akan makna zikir, walau ijmala, sekalipun secara garis besarnya aja. Bi khilafil Qur'ani, bersalahan dengan Al-Qur'an, fayuthabu qari'uhu, maka diberi pahala si pembacanya, mutlak nang paham kah kadakah artinya. Bila kita membaca Quran kita berpahala, tapi bila zikir lain-lain, bila kita kadang mengerti maknanya walaupun secara garis besar, kita bila kada tahu maknanya sama sekali kada berpahala kita berzikir. Tapi makna itu artinya bukan arti, makna itu secara garis besar kayak la haula wala quwata, ikam tadi sudah tahu maknanya. Nah, amalah kan berpahala ikam menyebut la haula wala quwata illa billah tadi. La haula wala quwata illa billah apa maknanya? Tidak ada daya untuk menghindari maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, kamu sudah tahu itu, baca lagi la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, maka itu ikam berpahala. Faidatun ayadhi faidatun, qala al-Maqdisi, berkata Imam al-Maqdisi rahimahullah, al-alif wal lam fi asma'ihi ta'ala lil kamali, alif dan lam pada ngaran Tuhan Allah itu lil kamal, bagi kesempurnaan. Lalil umum walalil ahdi, tidak bagi umum, walalil ahad, dan kada juga bagi ahad. Ahad itu dalam istilah ilmu nahwu itu ahad itu yang diketahui atau ma'rifat. Jadi itu Allah itu untuk menunjukkan kepada kesempurnaan. Alif lamnya itu Allah, alif lam di Allah toh, itu untuk menunjukkan lil kamal, kesempurnaan. Kalau ahad itu diketahui, bukan alim lam lil ahad itu kamu kena bila belajar alif lam lil ahad itu misalnya lah misalnya darabtu rajulan wa afautur rajula, memukul aku akan seseorang, lalu wa afautur rajula, dan aku memaafkan akan seseorang tadi. Nah, tadi itu di mana debatnya tadi, laki-laki nang tadi. Nah, di alif lam tuh Bang, alif lam tuh lil ahad ngarannya, diketahui sudah. Artinya aku memukul seseorang, tapi aku memaafkan akan seseorang. Seseorang yang mana? Seseorang yang tadi kupukul. Artinya seseorang itu adalah seseorang yang sama.
Di mana diketahui? Karena di ar-rajul nang kedua itu ba alif lam. Jaa rajulun wa akala rajulu. Datang seseorang laki-laki wa akala rajulu, dan makan laki-laki yang tadi datang. Nah, itu alif lam di situ tuh alif lam lil ahad ngarannya. Diketahui di mana? Karena ada alif lamnya masuk kepada rajul yang kedua. Nah, kira-kira guru ikam di kelas kau aja jelasakan itu. Di alif amun kada alif lamnya tuh Pak lain. Misalnya jaa rajulun wa akala rajulun. Datang seseorang laki-laki wa akala rajulun, dan makan laki-laki yang lain. Jadi nang datang lain orangnya, nang makan lain. Maka kalimatnya sama pada rajulun, memang sama. Tapi bila ada nakirah dan nakirah itu lain orangnya. Jaa rajulun, datang laki-laki. Kemudian wa akala rajulun, makan laki-laki yang lain. Tapi bila ba alif lam, jaa rajulun wa akala rajulu, datang seorang laki-laki, wa akala rajulu, makan oleh laki-laki yang tadi napa? Nang tadi datang. Jadi nang datang lawan nang makan tuh sama orangnya. Nah, inilah sebagian fungsi daripada alif lam tadi. Alif lam itu ada lil ahad ngarannya. Kayaknya ikam bila belajar anu. Qala Sibawaihi takunu lamu ta'rif lil kamal, adalah lam ma'rifah untuk kesempurnaan. Taqulu, engkau berkata, Zaidun ar-rajulu. Bermula Zaid ar-rajulu, yaitu seorang laki-laki. Maksudnya al-kamilu, yang sempurna, birrujuliyati, pada kelelakiannya. Kayak buhan nikam nih laki-laki yang sempurna juga pada kelelakiannya. Ya Allah. Sempurna kada? Bangun guringan wae kalau normal aja kalau. Wa kadzalika hiya min asma'ihi ta'ala. Dzakara hadzain qaulain Ahmad At-Tunisi fi Nashril La'ali. Wa kadzalika, seperti itulah hiya itu alif lam min asma'ihi ta'ala, daripada ngaran-ngaran Tuhan, menyebutkan akan dua ini perkataan Imam Ahmad At-Tunisi pada kitab Nashril La'ali. Wa'lam, ketahui oleh kamu, anna lafzal jalalati, bahwasanya lafaz jalalah Allah, a'raful ma'arif, paling ma'rifah daripada isi-isi ma'rifah, bittifaqin, dengan kesepakatan ulama. Wa yuhka, dihikayatkan, anna Sibawaihi, bahwa Imam Sibawaihi, ru'ya fil manam, dilihat dalam guring, ada orang termimpi berdapat Imam Sibawaihi. Wa akhbara, dan menghabarkan Imam Sibawaihi, bi anna Allah ta'ala akramahu, bahwa Allah memuliakan akan sidin, bi karamatin azimatin, dengan kemuliaan yang agung, bi qaulihi, dengan sebab perkataan sidin, inna ismahu ta'ala, bahwasanya nama Allah a'raful ma'arif, paling ma'rifah daripada sekalian isi isim ma'rifah. Isi ma'rifah napa-napa, al-ma'rifatu khamsatun, isi ma'rifatu 5. Nah, nang paling ma'rifah napa sekalinya? Ngaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nang paling dikenal. Kemudian faslun arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5. Nah, mulai sudah kita masuk ke rukun Islam ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid din wad dunya wal akhirah.
Wal mufidu bermula mufid. Al kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu. Bermula kalam huwal lafzu yaitu lafaz. Al murakkabu yang tersusun. Sudah juga dibahas. Al mufidu yang memberi faedah. Nah, maksud kalam yang memberi faedah itu apa? Wal mufidu bermula mufid yang memberi faedah, ma yaitu sesuatu. Afada yang memberi faedah itu sesuatu. Faidatan akan sebagai faedah. Jadi nama faidatan? Wal mufidu bermula mufid, ma yaitu sesuatu, afada faidatan yang memberi faidah akan sebagai faidah. Jadi nama faedah, kenapa dibaca faidatan? Kada faidatun, kada faidatin. Jadi nama faidatan? Ya. Jadi nama faidatan? Jadi nama faidatan? Ayo nomor bulu. Bawa. Mau guring ya. Lalu berdiri. Jadi apa faedahnya? Jadi apa? Jangan marah ya. Jadi apa? Jadi apa? Santai aja. Belajar nama, tak punya nama. Jadi apa? Jadi nama faedatan? Masdar. Nama tarik masdar? Di dunia aja. Apa? Mau dibaca tadi apa? Dunia belajar sampai kelas 1 ini sampai dunia sudah lah. Tamat lah dunia. Ada tamat lagi. Nah kelas 1A, kelas 1B tamat lah dunia. Apa sudah belajar? Nampak? Bermasdar. Ada dia hafal dunia. Dia hafal lah. Satu dunia. Apa teh? Ayo, bujur jadi masdar ta'arifnya apa? Ikan daripada guring rancak bergaya, rancak bermain band, rancak melihat bahan di situ, ayo ya. Tapi tugas ikan sebagai penonton itu jangan dilupakan. Banyak apa?
Kalau ikut sekalimat saja, sabab aja jumia itu dihafal. Untung kan? Jumia aja nanti dihimati. Nantinya sudah jauh kelas 2 tuh nanti pelajari mutamimah, tapi nanti dihafal jumia aja. Dihafal itu jumia daripada nang dihafal kelas 1 belajar jumia dihafal jumia, kelas 2 mutamimah menghafal mutamimah, tapi jumia ada ingat lagi. Lebih baik fokus di satu kitab aja ikam menghafal. Ikam misalnya di nahwu ikam fokus menghafal jumia aja, yang penting dari setiap ilmu tuh ikam ada menghafal daripada ikam belajar kitab ilmiah, belajar kitab mutamimah, belajar kitab Ibnu Aqil tapi ada menghafalnya. Kita ulang gitu. Kalau gitu sebiji kitab aja enggak menghafal kayak nahwu nih. Kan sebiji kitab aja hafal jurumiyah aja. Untung sudah itu. Apa itu jurumiyah? Apa? Masdar itu apa? Wal ismul mansubul ladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil. Masdar itu adalah isim yang nasab yang mendatang tsalitsan yang ketiga di tasrifil fi'li pada tasrif fi'il 10. Wujudnya ada afada yufidu ifadatan. Afada yufidu ifadatan. Timbangannya apa? Afada timbangannya apa? Af'ala yuf'ilu if'alan. If'alan kenapa ada ibadatan? Af'ala yuf'ilu if'alan atau if'alatan. Afada yufidu ifadan atau ifadatan. Afada yufidu ifadatan. Binanya bina apa dia tak? Yang menang taruh apa? Saya belajar lah. Bina yang bagi berapa? Yang menabung yang nikam, yang mana tahu kualitas buku nikam, yang guru nikam yang pelajari apa? Bina yang bagi berapa? Pertama bina, angka 2 bina. Apa bujur-bujur? Maka 3 bina terbagi berapa tadi? 7. Siko mau penunjuk nah, beli kemana? Siko. Bina terbagi berapa? 7 nah, 7 ekor. 7 ekor. Pertama bina apa? Bina sahih. 2 bina kisah.
Kedua, ketiga bina apa? Kawan-kawan ini kelas satu aja dulu. Jangan belajar, Pak. Tapi bila belum sampai mengaji itu pada ya. Bina ajwa. Bina apa? Bina sahih, bina misal, bina ajwa, bina lapir. Jujur nggak? Kelima bina apa? Tertutup. Kamu bina apa? Bina nakis. Mas sudah, ini 7 orang deh. Jadi kan itu 7. Tahu apa? Dalam perang korupsi tak? Anak bina apa? Bina sahih, bina misal, bina ajwab, bina nakis, bina lapik betul deh. Bina sahih, bina sahih, bina misal, bina ajwab, bina apa deh? Sahih deh, sahih, bina misal, bina ajwab, bina nakis, bina lapik. Aku tuh gunakan apa deh? Bina nakis sih kamu deh. Jadi bina lapik seperti kamu kan? Kan apa deh? Ya. Bina apa? Bina mutawil. Nah, 7 orang ya. Ya. Contoh mudah apa? Para, lain pun para lain pula. Contoh bina sahih apa? Garaba, jawab bina sahih. Contoh bina besok pada dulu. Contoh bina sahih, contoh bina ajwab apa? Apa ya? Contoh bina ajwab apa? Kita apa kita tak aja dulu nah. Ajwab itu artinya ajwab itu berunggah di tangan di dalam itu berunggah. Lalu kan asal kawamat. Jadi karena itu huruf ilah lalu diganti urang Arab ada 7 bentuk lalu diganti al-qamat. Kita kan cuma qama, ba'a, qala, rama. Itu contoh daripada binaan juga. Ada lagi contoh bina misal. Apa? Ada benar paling apa? Wasaba. Yang boleh ini. Kalau yang mau digunakan itu boleh. Aina musuh, aina
aja. Tersepakat di orang kalah. Aku udah dulu. Wasabat juga minta misalnya. Tersepakat tasik 10. Wasabat yasibu. Ayo gerakan wasabat. Palas bina apa? Bina keserbakan pala yang dulu. Amun bendera mungkin ada partai Jepang. Bendera. Tunjuk saya itu. Pol, kasih orang pol. Wal mufidu ma'afadu faidatan. Ini tes mesin gitu. Tapi kan tahu kan arah tetap mengatur enak. Jadinya apa? Dalilnya di Jurumiyah apa? Ini tasrifnya apa? Tasrif makan